Kali ini kita akan membahas sekilas terkait apa itu Microsoft Visio. Microsoft Visio atau yang sering disebut dengan Visio adalah salah satu program yang dikhususkan dalam membantu perancangan diagram. Visio menyediakan banyak fasilitas yang membantu dalam pembuatan diagram untuk menggambarkan informasi dan sistem dari penjelasan dalam bentuk teks menjadi suatu diagram dalam bentuk diagram yang disertai dengan penjelasan singkat. Nah, Visio dapat menghasilkan suatu diagram mulai dari yang sederhana hingga diagram yang kompleks. Jadi, Visio ini adalah bagian dari Microsoft Office. Nah, Microsoft Office ya, aplikasi Microsoft Office itu terdiri dari Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel, Microsoft Office Visio, kemudian Microsoft Office Access ya untuk database. Nah, sebelumnya sudah dibahas terkait untuk penggunaan dari Word itu ya, pasti kita semua tahu Word itu yang seperti apa, lalu Excel itu yang seperti apa. PowerPoint itu yang seperti apa. Nah, kalau untuk Microsoft Visio dan Microsoft Access, mungkin tidak semua orang mengetahui tentang ini. Nah, jadi Microsoft Visio ini adalah bagian dari kategori Microsoft Office, di mana Microsoft Visio ini dia berfungsi untuk dalam perancangan diagram. Jadi kalau Word itu kita untuk menulis ya, untuk mengetik, membuat laporan. Kalau Excel kita untuk mengolah data, mungkin yang dalam bentuk angka, untuk membuat grafiknya gitu ya, pengolahan data dengan rumus. Kalau PowerPoint itu kita untuk membuat seperti slide presentasi. Nah, kalau Visio untuk merancang diagram. Jadi perancangan diagram memang kita bisa menggambarkannya melalui Office Word ya, melalui Microsoft Word. Tapi lebih detail lagi, itu perancangan diagram itu dapat dilakukan oleh Microsoft Visio ini. Jadi, dikarenakan Visio ini memang salah satu aplikasi ya, yang berfungsi untuk perancangan diagram, maka menu-menunya pun fasilitas yang terdapat di dalam Microsoft Visio ini lebih detail, lebih banyak gitu ya, untuk pembuatan ya, untuk mensupport dari pembuatan perancangan diagram. Sehingga diagram yang dihasilkan ya, diagram yang dirancang itu bisa menghasilkan suatu rancangan diagram mulai dari yang sederhana hingga diagram yang kompleks. Nah, sama seperti yang Office lainnya ya, Microsoft Office lainnya itu. Visio ini dia terdiri dari menu utama, tab-tab yang di atas ya, seperti yang file ya, seperti file, insert ya, view. Nah, dan Visio juga terdiri dari toolbar ya. Lalu perbedaannya hanya terletak pada tampilannya. Kalau misalkan di Visio ini tampilan kerjanya itu terdiri dari dua jendela utama, yaitu jendela pilihan toolbox di sebelah kiri dan halaman pengerjaan di sebelah kanan. Nah, di mana yang jendela toolbox yang di sebelah kiri itu berisi simbol-simbol yang akan digunakan. Contoh, misalkan ingin merancang bentuk jaringan. Nah, kalau merancang bentuk jaringan berarti kan kita butuh seperti router ya, butuh seperti komputer, server, cloud gitu kan. Nah, itulah yang ada
di pilihan toolbox yang sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan itulah halaman pengerjaan diagramnya. Nanti kita lihat seperti apa bentuk dari halaman Visio ini. Nah, jadi untuk memulai Visio ini ya, jadi Visio ini kan dia merancang diagram. Nah, ada banyak jenis dari diagramnya ya. Bentar, kita lihat. Nah, jadi bentuk-bentuk dari diagram Microsoft Visio ini ada beberapa ya. Pertama untuk diagram jaringan ya, network diagram. Nah, kalau pilihan pilihan kita nanti itu kategorinya kita memilih lembar kerja network diagram, maka nanti simbol-simbol yang akan ditampilkan itu di bagian toolbox-nya itu adalah simbol-simbol untuk yang sesuai dengan perancangan jaringan ya, seperti PC, server tadi ya, router gitu ya. Lalu yang kedua yaitu basic flowchart atau flowchart dasar. Nah, biasanya pilihan style flowchart yang dasar ini itu digunakan untuk membuat seperti dokumen prosedur, alur proses ya, menganalisa proses gitu kan. Seperti atau kayak misalnya membuat alur tahapan penelitian ya. Nah, itu biasanya menggunakan pilihan basic flowchart. Nah, ada juga bentuk diagram dari floor plan atau rencana denah. Nah, ini digunakan jika kita ingin memetakan, menggambarkan ya, membuat denah sebuah rumah ya, bagian rumah misalnya. Jadi seperti peletakan pintu, jendela, nah seperti itu untuk bangunan. Lalu bentuk diagram organization chart ya, bentuk organisasi, struktur organisasi. Nah, kalau kita ingin membuatkan bentuk diagram struktur organisasi berarti kita pilih yang kategori yang style organization chart. Nah, lalu ini ada beberapa yang lainnya ya. Ada diagram basis data, diagram situs jaringan juga, block diagram, directional maps, ya, proses engineering diagram, software diagram. Mungkin saya akan buka aja ya. Mungkin saya buka. Saya akan buka Visio-nya. Nah, ini ketika kita akan memulai pengerjaannya di Visio itu, berarti kita new file. Nah, di new file ini sudah ada nih pilihannya. Mau yang basic diagram kah, yang workflow diagram, ya. Jadi ini sebenarnya menu-menu ini karena saya pakainya itu Office 2016, otomatis ini juga tampilan yang ada di Visio 2016. Mungkin kalau di Visio 2007 tidak jauh berbeda seperti ini, cuma mungkin menunya agak sedikit lebih lengkap di 2016 gitu ya. Nah, pilihan dari lembar kerja yang baru ini, kita mau yang template-nya basic diagram kah, ya, workflow diagram, timeline, atau rack diagram. Nah, sebenarnya ada beberapa jenis template lainnya. Kalau mau lihat, kita bisa klik more template. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ada pilihan. Ini tadi ya, office layout. Oke, ini office layout. Berarti office layout ini untuk merancang diagram layout peletakan dari tatanan untuk suatu office gitu ya. Nah, kalau yang UML class ini biasa dipakai orang
developer ya, programmer, analis dari perancangan perangkat lunak ya, biasanya orang-orang IT, orang-orang sistem informasi. Lalu ini ada home plan. Nah, ini home plan tadi yang bangunan ya, rancangan dari bangunan. Kemudian ini ya sama floor plan juga. Lalu di sini basic electrical. Nah, ini bisa digunakan untuk anak-anak dari jurusan elektro. Kalau brainstorming diagram ini umum ya, siapapun juga bisa mungkin membutuhkan yang ini. Lalu ada block diagram, data flow diagram. Data flow diagram nih sama seperti UML kelas biasa dipakai oleh analis ya, perancang dari perangkat lunak. Oke, kemudian ada kalender juga. Mungkin ini banyak education. Ini ada workflow diagram. Workflow diagram ini seperti kalau mau bikin perancangan diagram di sebuah pabrik misalnya ya, ada kegiatan penelitian, kemudian kegiatan menghasilkan produk, kemudian ada kegiatan penjualannya. Nah, itu mungkin lebih tepat nih kalau pakai yang workflow diagram. Kemudian ini ya ada yang basic network diagram tadi ya. Kemudian detail network diagram. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Jadi PCO ini nanti kita buka ya lembar kerjanya ini. Sekarang kita lihat balik lagi ke sini. Jadi PCO ini kalau di 2007 itu ketika kita install Office 2007, PCO 2007 ini tidak ada dalam satu paketan installer dari Office 2007. Jadi kalau kita pakai Office 2007 itu enggak ada PCO-nya. Jadi kita menginstal PCO-nya ini terpisah. Artinya kita mendownload instalan PCO tersendiri ya. Jadi kalau kita install Office 2007 itu ketika kita install itu kan yang terbawa sama paketannya itu yang otomatis terinstall juga itu kan ada Word, ada PowerPoint ya, ada Excel, ada Microsoft Access ya untuk database. Sedangkan untuk Visio nggak ada. Jadi kita perlu untuk mendownload installernya tersendiri untuk Visio ini ya. Nah, jadi nanti untuk penginstalannya jika Visio ini nanti yang di-download itu bentuknya WinRAR ya atau file yang diekstrak, maka kita file yang di zip ya, maka kita perlu mengekstraknya. Nah, setelah itu kita double klik nanti ada kita buka hasil dari ekstrak kita itu, lalu nanti di sana ada sebuah file yang dinamakan nama filenya itu setup.exe. Nah, double klik setup.exe itu lalu nanti akan muncul enter your product key. Nah, nanti ini masukkanlah key-nya ya, masukkan key-nya, crack-nya ya ini. Lalu setelah itu, nah untuk tahu crack-nya tuh biasanya di downloadan itu ada serial number-nya ya juga ya, seperti ketika kita install Office. Nah, lalu dimasukkan serial number-nya, nah lalu diklik dicentang I accept the term of this agreement-nya ini, continue, kemudian diinstal. Nah, tinggal ditunggu, nanti setelah itu baru setelah proses installnya selesai, baru di close, barulah Visio-nya itu jalan ya. Baru setelah itu Visio-nya bisa kita buka. Nah, sekarang kita coba buka halaman baru dari Visio ini. Saya buka ke nah, ini tadi ya. Nah, di sini anggaplah kita mau bikin
pengerjaan untuk alur penelitian ya mungkin ya, untuk alur penelitian. Kalau untuk alur penelitian itu cukup ini aja, basic diagram ini aja ya, tahapan penelitian. Oke. Jadi klik yang basic diagram ini, nah lalu klik yang create ini. Oke. Nah sekarang jadi kita ini ya, kelihatan ini, nah ini adalah tampilan lembar kerja Visio di Office 2016. Nah, jadi itu saya ini kan pakainya 2016. Nah, kalau 2016 ini ketika install Office 2016, otomatis dia itu sudah terinstall juga di dalamnya itu Word, PowerPoint, Excel, Access, Visio ini juga. Nah, kalau 2010, Office 2010 itu kalau nggak salah di dalamnya belum ada paketan Visio. Kalau 2013 saya kurang tahu ya, saya belum pernah coba yang 2013. Kalau yang Office 365 rasanya juga nggak ada paketan Visio di dalamnya. Berarti artinya harus install terpisah. Berarti download Visio-nya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di lembar kerja Visio ini ya, di Visio ini ada menu sama seperti di Excel atau di Word ya. Di Office yang lainnya ada tab, ada ini menu bar ya, ada menu bar, ada tab File, Home, Insert, Design, Data, Proses ya, View, Review-nya. Nah, lalu di sini di lembar kerjanya Visio ini ada dua jendela utama. Satu jendela toolbox, yang ini yang di sisi kiri, yang berisi dari simbol-simbol. Nah, satu lagi ini adalah lembar kerja untuk kita merancangnya ya, melakukan perancangannya. Oke, saya besarin. Nah, ini ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita mau bikin seperti alur tahapan penelitian itu, biasanya seperti apa? Nah, ini kan. Nah, bikinlah alurnya ya di sini kan seperti apa. Atau mungkin kalian butuh yang modelnya cycle ya atau ellipse gitu ya. Atau tahapan penelitian, sepertinya kalau untuk membuat alur penelitian itu hanya butuh bentuk persegi panjang ini aja ya. Nah, jadi di sini caranya, nah kalau misalkan kalian bisa di sini kalian atur desainnya ya. Kalau ini mau yang polosan, klik ini. Nah, atur aja di sini nanti. Salah seperti ini ya. Nah, lalu mau isi teks di dalamnya, klik di double klik. Double klik, nah muncul misal perumusan masalah, misal ya. Misal ini ya, perumusan atau menemukan masalah. Menemukan masalah, misal ya. Lalu yang selanjutnya, misal di sini menentukan batasan masalah, misal. Lalu ini saya copy juga bisa ya. Nah, double klik, kemudian study literatur. Lalu menemukan solusi, misal. Menemukan solusi. Oke. Nah, alur yang seperti ini ya. Nah, ini kan mau dihubungkan berarti harus butuh ada konektor panahnya ya. Nah, ini ada konektor nih. Klik konektor ini. Nah, ini ada yang apa nih? Peta kecil-kecil gini ya. Klik di sini.
Oke, klik ini, kemudian tahan. Nah, hubungkan ke sini lagi ya. Jadi antar titik ya, antar titiknya dihubungkan. Nah, terus ini untuk close ini gimana? Balikin ke sini lagi, pointer tool. Oke. Nah, terbentuk seperti ini. Oke, nah di sini tinggal ini panah ini bisa diatur mau warnanya apa, kemudian ketebalannya ya. Lalu arah panahnya bisa diganti kalau ini kan ke bawah, misalkan arah panahnya mau ke atas. Ya udah nih tinggal diganti atau dia mau bolak-balik ya. Seperti ini. Nah, tinggal seperti ini aja, tinggal diatur di sini aja lagi gitu. Sama yang ini juga ya. Di konektornya di sini klik, tahan, hubungkan ke proses yang selanjutnya. Klik, tahan, hubungkan ke titik selanjutnya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Untuk mengembalikan supaya ini hilang ya, yang apa nih? Ini kan kursornya nih panah ya. Kita hilangkan, maka kita klik ini ya, pointer tool. Oke. Nah, ini kira-kira gambaran penggunaan dari VCU ini. Nah, atau misalkan mau tipe yang lain misalnya ya, misal seperti, nah kita coba yang workflow diagram. Oke, nah workflow diagram ini macam-macam nih. Mau yang modelnya ini ya, departemental workflow, atau yang fungsional workflow ini, ya, atau yang proses workflow ini. Nah, anggaplah saya coba yang fungsional, yang function workflow ya. Kita coba create. Nah, oke. Nah, ini dia memberikan contoh template ya seperti ini kira-kira gitu ya. Atau kalau kita mau hapus ini ya nggak apa-apa, dihapus saja, Ctrl A, hapus gitu ya, Ctrl A, delete. Atau kita mau bikin di lembar yang baru lagi gitu ya, masih di dalam satu file ini ya, cuman kita mau bikin beberapa set seperti Excel lah, satu file tapi di dalamnya bisa ada beberapa set gitu ya, seperti Excel. Nah, tinggal ini aja, klik yang ini tanda tambah, insert page. Nah, jadi satu file ini dia ada 2 halaman di sini. Nah, ini tadi contohnya ya, kalau kita mau bikin sendiri juga bisa. Di sini, nah tinggal untuk mengetahui simbol-simbolnya ada apa aja ya, di sini ini bisa ini aja diklik. Kalau workflow step tuh ini simbol-simbolnya. Mau lihat yang lain, workflow object. Nih, ini simbolnya gitu kan. Nah, kalau departemen gitu ya, berarti kan ada kayak accounting-nya gitu ya. Ada cafeteria, ada desain, ada engineering, ada finance-nya seperti ini. Nah, ini tinggal main di sini aja ya. Mau misalkan, nah ada bagian research dan departemen ini, dan development ini ya. Nah, R&D ini misalnya dia kita rancang. Jadi R&D itu research and development ya, melakukan pekerjaannya. Setelah itu hasilnya hasil dari ininya ya, hasil dari temuannya misalkan di ke manufaktur ya, anggaplah ke manufacturing-nya gitu ya. Bukan, kalau manufaktur ini pabriknya ya. Ini mungkin ya, dites quality assurance-nya kayak apa gitu ya. Atau mungkin setelah itu mungkin packaging misalnya. Nah, anggaplah nih seperti ini. Setelah itu misal mungkin penjualan ya. Di sini mana ya penjualan? Ini mungkin ya, shipping pengiriman ya. Nah, ini mungkin ya penjualan gitu. Nah, anggaplah seperti ini mungkin ya.
Nah, terus dikonektorin ini ke sini gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal main di toolbox-nya aja. Kalian butuh yang mana? Kalau nggak ada di bagian departemen ini, coba klik yang ini, kategori workflow object. Mungkin di sini ada simbolnya gitu kan, atau workflow step di kategori ini. Mungkin di sini juga ada simbolnya. Coba saya coba yang basic network diagram lah ya, saya coba. Saya ambil ini, yang basic network grid. Nah, ini ya, terlihat ini bentuk dasar template-nya seperti ini ya. Bentuk gambaran dari template ini tuh kayak apa. Nah, ini tinggal dihapus juga nggak apa-apa. Jadi, ini kita bikin sendiri juga sama kayak tadi ya, tambahin aja insert page-nya ini. Atau yang ini mau di Ctrl A delete juga boleh ya, Ctrl A delete. Nah, bikin yang rancangan baru lagi gitu kan. Nah, ini nih. Jadi di sini kan ada nih simbol-simbolnya, ada simbol server, router, firewall-nya gitu kan. Kemudian untuk komputernya ya, ini simbol-simbolnya, ada PC gitu deh, laptop. Nah, seperti itu. Ada wifi-nya ya, ada telepon, smartphone gitu ya, digital kameranya, ada usernya, orangnya gitu. Nah, itu gambaran cara pembuatan ya, cara perancangan diagram dengan menggunakan Visio. Jadi di sini kita bisa menentukan sendiri atau nih ya, seperti ini nih timeline ini. Nah, ini juga bisa nih timeline seperti ini. Nah, untuk bikin timeline seperti ini ya, atau kalau timeline yang yang ini nih juga boleh. Nah, seperti ini kira-kira kan timeline itu kan dari yang ini kegiatannya apa, ini kegiatan apa gitu kan. Lalu yang ternyata di kegiatan yang ketiga ini mau di-explain lagi, dijelasin lagi ada kegiatan apa aja lagi di dalamnya. Nah, ini bisa pakai yang kategori pilihan dari yang timeline tadi ya. Nah, jadi ini bentuknya ini di Visio 2016 ya, kalau di Visio 2007 mungkin agak sedikit berbeda aja. Coba kita lihat ya, satu lagi yang bagian, nah ini nih mungkin home plan mungkin ya. Oke. Nah, ini ya kalau yang home plan ini kita bisa lihat nih ya di sini ada pilihan wall-nya, dindingnya, pintunya gitu ya. Saya kurang paham nih kalau ngerancang-ngerancang arsitek yang seperti ini ya, kira-kira seperti itulah. Nah, ini room-nya, kemudian ini mungkin untuk nih garden aksesoris gitu ya, berarti untuk di kebun gitu ya. Nah, ini stone, nih batu seperti ini gitu. Furniturnya, sofa ya, tempat tidurnya, kursi, ya, minibar, TV gitu kan. Nah, ya kira-kira ya seperti inilah. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, balik ke sini, ke slide. Ini ya, tadi
bentuk-bentuk yang diagram tadi ya. Nah, ini dia contoh hasil gambar yang dibuat dengan Visio. Nah, kalau yang ini tadi nih, sepertinya ini yang home plan ya mungkin ya? Iya ya, mungkin itu yang home plan itu mungkin ya, atau yang floor plan. Oh iya, yang ini ya, yang floor plan ya, nih directional map 3D. Nah, ini ya, ada mobil, ada jalan gitu kan. Ada factory, petrol, ada apa, SPBU ya, petrol stationnya gitu ya. Ini ada roofnya, ada airportnya juga, ada train juga, pohonnya juga. Gitu. Nah, jadi kita membuat sebuah perancangan itu tadi sudah saya katakan bisa aja di Word, tapi detailnya lagi itu kalau ingin kita bisa mendapatkan sebuah rancangan yang detail itu sebaiknya gunakanlah Visio gitu ya dibanding menggunakan Word gitu. Jadi di sini kita bisa memilih lembar kerjanya itu ya, lembar kerja Visio ini stylenya itu kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita tadi kan. Mau yang kita butuhnya untuk merancang jaringan berarti ya pilihlah yang jaringan. Mau kita buat untuk rancangan yang timeline, pilihlah yang stylenya yang template-nya timeline atau yang home plane gini ya. Nah, atau tadi yang untuk elektro ya, kelistrikan, ini ada basic electrical gitu. Atau kalau untuk yang pembuat sistem gitu ya, programmer, dia mungkin menggunakan seperti data flow diagram, kemudian UML diagram seperti ini. Kemudian kalau ini workflow diagram gitu ya, pekerjaan di suatu departemen atau di suatu kantor, di suatu pabrik gitu ya. Nah, jadi ini contoh hasil gambar yang dibuat dengan Microsoft Visio tadi ya. Kayak yang ini ya. Lalu ini ya denah tadi. Nah, ini alur-alur pekerjaan gitu ya. Oke, nah ini dia contohnya. Oke, sampai di sini untuk yang Visio silahkan dicoba install ya. Bagi yang belum ada, bagi yang sudah ada Visio silahkan dibuka, dicoba menu-menunya ya, menu-menunya, template-templatenya boleh dicoba. Terima kasih.